Halo Jen. Hai kok, ngerti banget mukanya. Iya dong, udah lama sih. Nggak. Gimana? Selama semenjak pandemi, lo ngapain aja sih kegiatannya sekarang? Kalau sekarang itu gue lagi sekolah lagi, sekolahnya online. Jadi kayak dari jam 7 pagi, tiap hari tuh ada jadwalnya gitu kan. Dari jam 7 sampai jam 2, terus kayak ada istirahat 2 kali, pakai seragam. Kayak, ya kayak beneran belajar, tapi bedanya ini di rumah dan kayak via Zoom gitu loh. Kalau sekarang lagi sekolah, udah sekolah lagi. Masuk biasa lagi? Normal? Atau Masuk biasa. Heeh. Tapi di rumah, am? Hmm, gitu. di rumah harus pakai seragam. Yoi. Terus kayak harus biasa kan kalau seragam kita bisa kayak ngidein pakai atasan doang kan, tapi dia tuh suka cek seragam misalkan dipanggil Jen suruh berdiri, jadi lu harus pakai sampai bawah gitu loh, harus Ada pakai atas bawah gitu. ribet banget sih. Masa Ya. ya gimana ya di rumah pakai seragam lengkap. Gimana sih? Dan menurut lo ini efektif nggak sih di rumah? Menurut lo nih dari uh, sudut pandang lo? Atau malah ngeberatin belajar di rumah? Kalau oke, okay. Sebenarnya kalau efektif kalau dibandingin sama belajar biasa pasti beda ya, karena maksudnya nggak bisa secara langsung nanya. Terus kayak kalau misalkan di kelas kan lebih enak aja gitu. Pertama dari suasananya, yang kedua lu kalau misalkan nanya, misalkan lu nyaut-nyautan sama teman lu itu masih kayak lebih gampang kedengeran. Tapi kalau via Zoom kan kalau misalkan ada dua orang langsung ngomong kan kayak jadi bingung gitu loh. Sebenarnya belum terlalu kerasa sih efektifnya, karena gue baru belajar seminggu kemarin, dan seminggu kemarin tuh baru pengenalan banget karena baru masuk kan tanggal 13 kan. Jadi kayak baru Oke. beneran mulai belajar tuh besok gitu. Ya. Jadi kalau secara efektif ya penjelasannya sih kayak gitu. Ada kendala nggak? Lu belajar, ya kendalanya apapun lah, sinyal terus, atau mungkin ya lu dengan belajar online mungkin agak susah masuk sih, lebih sulit masuk gitu, lebih sulit konsentrasi. Gimana? Kalau gue selama seminggu kemarin yang sebenarnya belum beneran belajar itu, Ah, kendalanya ada di sinyal. Jadi kayak gue bingung sih sebenarnya antara kamar gue sama pusat wifi itu dekat, cuman kayak ah, suka error gitu loh. Kayak misalnya Zoom, misalkan satu kelas tuh kayak 30 orang, terus kayak misalnya cuman 3 orangan yang kelihatan mukanya, sisanya kameranya gelap. Jadi kayak kalau gue nanganin itunya dengan gue pindahin si laptopnya, jadi gue kayak belajar di luar gitu loh, kayak bikin ruang belajar sendiri, terus pakai ah. colokin kabelan, itu cukup membantu. Terus kalau kesulitannya ya paling itu sih, sisanya gue ngerasa lebih enak sejujurnya kalau untuk suasana ya, bukan untuk Ah, belajarnya ya gitu. oke. Gitu. Lebih nyaman mana? Lebih Nyaman, nyaman, nyaman lebih di nyaman. rumah lah. Ya kadang orang kan beda-beda ya. Ada yang nyamannya ketemu langsung tetap muka, ada yang nyamannya online. Lo termasuk yang tipikal yang lebih better online ya? Kalau nyaman untuk enaknya Ah, itu di rumah, karena maksudnya gue kalau misalkan sambil belajar pagi-pagi tuh gue suka, jadi atasnya kan kelihatan, bawahnya tuh gue pakai selimut gitu loh, kayak ada bantalnya di belakang, jadi itu super ah, nyaman buat gue. Tapi kalau oke. misalnya untuk pembelajarannya lebih enak di sekolah, karena jadi lebih, maksudnya secara belajarnya tuh lebih enaknya di sekolah. Tapi kalau untuk Eh, nyaman, untuk enaknya itu gue beli di rumah gitu. oke. Selain lu sekolah, lu ada kegiatan lain nggak sih? Bisnis mungkin, ngebantu bisnis Hmm. orang tua atau gimana? Ada nggak kegiatan lain? Pertanyaan kayak udah ngerti gini. Oh, ada. Jadi gue sekarang di sekolah, itu gue sambil bantu nyokap gue juga. Nyokap gue ada Oke. kayak bikin usaha. Nama nyokap gue Lili, nama company-nya mungkin bisa disebut company kali ya, Snack Lili. Jadi kayak snack Yes. punya Lili Eh, gitu. Gue bantuin dia di rumah sih usahanya. Kalau nggak salah dari tahun 2016, 17, 18 mulainya. Jujur lupa sih, karena maksudnya mulainya tuh bukan mulai yang sekali langsung gede gitu loh, kayak bener-bener dari kecil banget, dari jual satu macem. Nah itu tuh lupa pertama kali bangetnya Hmm, ambil, maksudnya pertama kalinya jual tuh kapan, gue lupa, karena maksudnya kayak progres gitu loh, dari kecil banget, lama-lama ya oke. puji Tuhan makin lama makin gede gitu. Itu perlu Kurang gue lebih, tanyain? nggak usah lah. Nggak Kurang usah. lebih, kurang lebih berapa tahun? Ada 3-4 tahunan? uh, 5 tahun lebih sih, lima lima tahun tahun lebih lebih. Wow, Iya. itu perkembangannya gimana tuh? Dari mungkin awal-awal dikit lah ya. Terus sekarang gimana tuh Iya. Perkembangannya gimana sekarang? Kalau awal-awal itu pertama kali yang kita jual, bukan kita, nyokap gue ide buat jual adalah, gue tunjukin ya, ini ada barang ini Oh, barang ini.
Ini emping manis. Waktu itu cuma jual satu macam doang. Terus yang kayak, emang menurut keluarga gue ini rasanya enak. Jadi kita kayak pengen, karena ini enak, karena kita ngerasa kita suka makan ini, jadi kayak kita juga pengen orang-orang tuh cobain ini enak gitu loh. Awalnya tuh bukan untuk bisnis, tapi karena ngerasa ini enak aja gitu kan. Jadi kayak ya udah lu you should try gitu kan. Kayak ya ini dari apa sih, dari Jawa kalau nggak salah. Jadi kayak tiap kita pulang ke sana, tiap kita ke Jawa, pulang ke sini tuh bawa itu gitu loh. Jadi kayak ini makanan dari Jawa nih enak nih, cobain. Nah, terus dari situ jualan keduanya tuh ada rempeyek. Ini gue juga ya. Jadi kan maksudnya macam-macamnya tuh dikit-dikit gitu loh. Ini rempeyek kacang. Terus coba rempeyek kacang. Mungkin bisa lebih deketin lagi. Majuin aja, deketin lagi aja. Oke. Oh, sip. Snack lily ya, oke. Snack lily. Okay. Maksudnya dari emping manis, ini seingat gue ya. Dari emping manis ke rempeyek kacang, udah gitu baru dari situ nyebar ke banyak snack lainnya gitu loh. Nah, kalau perkembangan secara variannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya perkembangan berawal emping manis itu ya? Iya, emping manis awalnya. Kayak, ya pengen jual aja gitu. Sebenarnya baru paling melesatnya dari tahun lalu deh kayaknya. Enggak sih sebenarnya. Paling melesatnya di tahun ini justru. Jadi kayak akhir tahun lalu, ini ada yang bawa snack nih. Akhir tahun lalu, bentar. Mam, ini dari tahun berapa sih bisnisnya? 7 tahun lalu katanya. Oh. Mau coba in-frame? ini owner sih, ini in-frame dulu bro. Bisa, kalau misalkan nggak proper bisa di-cut kan? Ya udah, nggak jadi, ownernya malu guys. Iya, berkembang bangetnya itu dari akhir tahun lalu. Nah, berkembang pesatnya itu dari awal tahun ini sampai sekarang. Justru kayak pas pandemi itu jadi cukup meningkat ya, cukup pesat gitu loh meningkat. Oke, berarti baru setahun belakangan baru berkembang, dan ini mungkin udah 7 tahun ya, udah 7 tahun. Awal-awal gimana tuh strategi marketingnya, seperti apa? Susah nggak sih buat ngejualnya? Sampai mungkin pertama kali tuh, ini nggak ada yang pesen nih, gimana itu? Barusan ada ownernya bilang semua karena kasih karunia Tuhan. Gitu. Ya maksudnya nyokap gue kalau untuk jual ini dia bener-bener kayak pokoknya semuanya karena Tuhan. Kalau misalkan ditanya bosnya siapa juga bukan dia sebagai bosnya, tapi kayak bosnya Tuhan Yesus. Kalau misalkan masalah gaji yang gaji Tuhan Yesus. Pokoknya ngomongnya kayak gitu. Kayak maksudnya dia bener-bener ngandelin Tuhan untuk bisnis ini. Kayak mungkin share dikit kalau misalnya dia waktu awal-awal banget nih, waktu kayak mulai mau coba untuk ini, sekalian sampai lu tanya, waktu awal-awal misalnya mau coba untuk masukin snacknya ke toko mana, atau kayak mau jual dalam jumlah banyak, atau mau coba kayak masukin nih kira-kira nitip di toko ini, dia tuh suka didoain dulu gitu loh, kayak misalnya di mobil atau di rumah, yuk bareng-bareng doain si snacknya supaya laku, supaya enak, supaya orang suka. Terus yang kayak ya itu maksudnya kalau dites strategi paling besar ya berdoa gitu loh nyokap gue. Yang kayak ya gimana lagi, kita cuman coba, maksudnya nyokap gue berusaha banget, gue tahu berusaha, maksudnya kayak dia selalu coba untuk masukin ke toko ABC gitu, tapi dibalik itu juga bukan cuma karena nyoba doang, tapi karena doa juga gitu loh. Kayak gitu. Ya karena doa doang lah katanya. Boleh sini aja, sini in frame. Nyokap gue mau sharing boleh nih? Aduh janganlah, orang lain nggak lagi. Boleh halo tante. In frame dikit. Halo tante. Enaknya kalau bisnis itu kongsi ya. Kongsinya masih apa sama Tuhan Yesus. Karena kadang-kadang yang sering aku alamin itu kayaknya aduh cukup nggak ya, karena duit kan belum masuk lagi, suka kadang-kadang masih tempo gitu ya. Nah itu seringnya yang terjadi tuh benar-benar miracle ya. Cukup nggak ya, ada nggak ya kongsi sama Tuhan Yesus itu, tahu-tahu tiba-tiba pas besok butuh duit segini tak ada, pas besok ada. Itu sering aku alamin, jadinya matching banget lah pokoknya. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya nggak sendiri sih, kongsi lah gitu. Sama siapa, berapa teman, berapa orang, nggak, kongsinya sama Tuhan Yesus aja, dan aku sebagai yang ikut aja lah, Tuhan Yesus suruh apa hari itu ya ikut aja lah. Mantap sih. Anyway, nyokap gue malu masuk frame, matanya lagi bengkak jadi dia nggak tahu kenapa dikutuk kayak. Nggak apa, keren sih. Ya, thank you semuanya. Iya tante. Alvin. Thank you Kak Alvin ya. Iya. Kita pernah ketemu juga loh. Pernah ketemu juga loh katanya. Pernah ke rumah. Ya gak lupa. Ini yang take video waktu gue nyanyi. Oh iya. Salam. Dadah. Kayak gitu. Sedikit cuplikan kesaksian. Yes. Kalau diambil nih secara garis besarnya, bisa dibilang. Kalau dia apa? Secara garis besarnya bisa dibilang awal-awal
strategi marketingnya masukin ke toko-toko, temen nawarin Kalau dari awal atau nawarin ke teman-teman dekat atau gimana awal? Kalau dari awal itu ini seingat gue ya, gue nggak terlalu ingat juga 7 tahun lalu, gue umur 11 tahun. Kalau dari awal banget itu ya karena tadi yang pertama dijual adalah emping manis dan kita pengen jualnya karena kita ngerasa enak, kita pengen orang lain cobain. Itu yang pertama dikasih coba adalah kayak saudara, terus kayak tetangga atau orang-orang di Bandung gitu loh, maksudnya yang kayak ya karena ini bukan sektor di Bandung, jadi awal-awal tawarinnya ke teman. Nah dari teman kayak enak, terus kayak ada yang repeat order gitu, terus kayak ya makin berkembangnya. Sebenarnya waktu awal-awal tuh nggak terlalu cepet gitu loh berkembangnya, karena ya nggak ada niatan buat buka bisnis yang sekarang gimana juga, cuman yang kayak mungkin buat tambahan, buat karena ini enak. Terus iya, tapi mulai melesatnya itu dengan caranya dia masukin nitip ke toko, terus iya sih banyaknya nitip-nitip ke tempat makan, ke tempat snack gitu, tempat yang khusus jual snack atau nggak ke tempat restoran gitu, ya awal-awal masukin kayak gitu. Terus kalau misalkan dari situ perkembangannya dari masukin toko, baru masuk ke IG. Tapi IG juga awalnya tuh dia yang bikin IG. Jadi kayak dia post-post IG gitu. Cuman karena beberapa tahun lalu juga IG belum terlalu eksis gitu kan. Jadi kayak cuman buat sekedar ada aja. Dan yang beli online tuh sangat dikit gitu loh. Jadi kayak cuma buat ini segmen dari IG gitu doang kan. Baru melesat bangetnya dengan IG tuh justru di tahun ini. Karena maksudnya gue sama koko gue juga jadi coba untuk bantuin rombak si IG-nya. Jadi baru dari situ kayak mungkin makin dikenal orang karena IG-nya jadi kayak dirombak gitu loh, kayak sesuaiin kira-kira gimana yang menarik ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya progresnya, yang pertama dari ke teman, yang kedua masukin toko, terus yang terakhir ke Instagram kayak gitu. Ini udah pernah dimasukin ke Tokopedia atau media sosial lainnya, e-commerce? Nanti ada rencana mau masukin ke sana? Kita ada di Shopee, Blibli, Tokped, GoFood juga ada. Itu kalau misalkan lihat di IG-nya, emang kita tulis gitu loh, Shopee, Tokped, Blibli. Jadi emang kita udah masukin dari cukup lama. Jadi ya emang kita pakai platform online juga. Terus sebenarnya kalau misalnya nanya tentang platform online, bukan itu juga sih yang paling besar, tapi kita tuh masukin ke Gria, dan ke Gria tuh itu jumlahnya cukup banyak. Kayak misalnya Gria tuh bukan cuma Gria di Bandung, jadi kayak kita ada kirim ke satu tetap Gria, tapi Gria ini adalah Gria yang ngirim keluar kota ya, tapi kita nggak tahu kota mana aja. Jadi ada Gria Bandung sama ada Gria yang buat keluar kota gitu kan. Nah kalau Gria Bandung kita tuh masukin ini cukup banyak juga, karena Gria kan maksudnya ya kalau orang Bandung pasti tahu Gria gitu kan, kayak Gria ada Riju, ada Suju, pokoknya ada Gria gitu. Nah kalau misalkan Gria yang luar kota, kita tuh sekali kirim tuh bisa kayak 1.000 pieces, 2.000 pieces. Itu satu varian gitu loh. Nah, tapi kita nggak tahu ini tuh dikirim kemana aja. Gue nggak tahu entah gue sama nyokapnya nggak tahu atau gue doang nggak tahu. Tapi setahu gue kita cuma taruh ke sana, mereka yang sebarin gitu. Kayak gitu sih. Kalau untuk yang paling gedenya, mungkin bisa dibilang dari situ. Gitu. Itu cerita masuk ke Gria, gimana tuh bisa produk lu bisa masuk ke sana? Itu gimana ceritanya? Karena kan Gria, menurut gue, kalau mau masukin barang ke Gria, dia harus ada standarnya lah, standar dari suatu produk tersebut itu loh. Kayak dari, ini produk halal, ini produk aman atau enggak, ini produk mungkin bisa dilihat dari expired-nya gitu, kapan, dan produk terjamin atau enggak. Nah itu gimana sih, kok bisa sampai Gria ini tuh nerima produk lu gitu? Kalau untuk itu, sejujurnya gue kurang tahu, karena waktu dia masukin Gria, gue juga nggak tahu kapan awalnya. Tapi kayak, yang gue tahu adalah dengan pasti yang pertama datang ke Grianya, terus cari, maksudnya mungkin lu, ini sepengetahuan gue ya, mungkin lu bisa tanya kayak ya, tanya ke pegawainya atau tanya ke manajernya, Pak, Bu, Mbak, Mas, kalau mau masukin barang kemana ya, nanti datang ke situ. Nah, masalah diterima atau enggaknya, gue nggak tahu kriterianya apa aja. Jadi kayak, ya setahu gue pokoknya lu kayak datang ke sana, terus lu tawarin, ini bisa nggak gitu. Simpelnya mungkin kayak gitu ya, karena setahu gue sistem untuk masukin barang ke semua tempat harusnya kayak gitu. Jadi kayak lu datang, ketemu sama orang yang kayak bagian milah ini bisa masuk atau enggak, begitu ngobrol sama mereka, dan yang kayak baru urusannya dari situ. Dari keuntungan, kita nggak ngebahas lebih detail sih kalau keuntungan. Kurang lebih lumayan besar atau sedang atau sedikit gitu. Dari keuntungan, lu stok barang di sini, stok barang di sana, kirim ke sini, kirim ke sana. Ada orang pesan juga gitu. Dari segi keuntungan untuk sekarang, kurang lebih kayak gimana? Kita tuh nggak ngebahas jumlahnya sekian, nggak. Karena itu kayak terlalu personal lah itu, secara overall. Ini jawaban gue sebagai anak yang punyanya ya, jadi maksudnya gue gak bisa bilang gue ngerti, tapi kalau dari yang gue lihat, kalau misalkan dari kecil, sedang, besar gitu, atau sangat besar, menurut gue ini masih dalam tahap lumayan. Kenapa lumayan?
Karena maksudnya sekarang kan lagi dalam kayak tahap pengembangan. Jadi Iya. keuntungannya tuh diputar terus gitu loh, kayak dapat keuntungan untuk modal lagi, untuk lebih besar lagi, lebih banyak lagi barangnya. Jadi kayak masih dalam tahap lumayan, karena setiap yang didapat pasti kita untuk tetap lebarin dulu gitu loh, karena kan masih dalam ya, perkembangan tadi gue bilang. Jadi ya muter terus gitu loh. Gitu. Untuk sekarang dari dulu sih, kalau mungkin dulu dia ada 1 atau 2 produk. Kalau sekarang kira-kira ada berapa produk sih yang lo jualin? Oke. BTW ini masih nambah terus gitu loh kok produknya. Jadi kayak mungkin gue bisa coba sebutinnya apa yang udah ada dulu kali ya. Ini misalnya ada rempeyek kacang, teri, udang rebon, dan kacang hijau, itu dihitung 4 atau 1? Satu-satu aja, karena memang kan per tiap produk sih.